Oke. Halo semuanya, selamat malam. Selamat Malam. malam. Terima kasih untuk kesediaan hadirnya di Zoom kita malam ini. Malam ini kita akan membahas mengenai eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah budaya kehidupan digital generasi Z. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica. Nama saya Haifa Ramadhani. Saya Intan Maharani. Saya Nurlita Wulansari. Saya Ocha Adelia Putri. Dan saya Siti Jamilah. Sebelumnya kita dari kelompok 3 mau membahas mengenai bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan budaya digital generasi Z yang sangat berkembang pesat. Selanjutnya, Hmm. Baik, dengan saya Ocha. Latar belakang. Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sehubungan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana globalisasi, digitalisasi, dan budaya asing dapat mengikis nilai-nilai Pancasila serta melemahkan semangat nasionalisme dan cita tentang identitas Indonesia. Kedua, bagaimana cara menghadapi arus modernisasi substansi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa agar nilai-nilai luhur bangsa tidak terkikis dan tetap menjaga keutuhan identitas nasional. Selanjutnya, fokus tujuan. Pertama, memahami dampak globalisasi, digitalisasi, dan budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila dan rasa cinta tanah air generasi Z, serta mencari cara untuk menguatkan kembali semangat nasionalisme di era modern. Kedua, Pancasila harus diimplementasikan secara kontekstual dan kreatif agar tetap relevan di era global. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat menyerap modernisasi tanpa kehilangan jati diri dan identitas nasional. Baik, selanjutnya adalah latar belakang pemicu gagasan. Nah, latar belakang pemicu gagasan ini kami ambil dari beberapa jurnal terkait mengenai eh, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digitalisasi generasi Z. Di sini ada beberapa yang melatar belakangi permasalahan ini. Yang pertama itu ada jurnal dari Pramudia tahun 2024 dan Fitria tahun 2022, di mana kedua jurnal ini secara garis besar eh, menunjukkan bahwa penelitiannya menghasilkan di mana digitalisasi pada media sosial tidak hanya mempermudah akses informasi generasi muda, tapi seringkali adanya digitalisasi ini melunturkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Salah satunya adalah sikap individualisme dan konsumerisme. Lalu ada pula jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila
pada kehidupan digitalisasi generasi Z, yaitu seperti jurnal pada Supriyatno, terus juga jurnal yang dikeluarkan oleh Yunika dan Dewis, dan jurnal yang dikeluarkan oleh Setiawan dan kawan-kawan, di mana ketiga jurnal ini secara garis besar membahas mengenai peranan Pancasila sebagai dasar etika menggunakan media sosial pada generasi Z, yang dimana penerapan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan dapat menumbuhkan aspek sosial dan kemanusiaan, sehingga para generasi Z dapat berkomunikasi dengan beretika yang berpedoman pada nilai-nilai sosial yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya adalah tawaran solusi yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi Z, serta menawarkan pendekatan implementatif seperti solusi. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan penelitian secara deskriptif dan kualitatif. Adapun secara rincian, makalah ini dikembangkan melalui metode pengumpulan data dengan cara melakukan observasi perspektif. Observasi ini dilakukan terhadap generasi Z dari berbagai latar belakang. Kemudian dilakukan wawancara yang mendalam untuk mengkaji perspektif mereka tentang bagaimana pengaruh dan tantangan globalisasi, digitalisasi, dan dominasi budaya asing terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk teknik analisa datanya dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan sesuai dengan fokus kajian, menyusun hasil wawancara sebagai temuan atas rumusan masalah, dan menyajikan data secara deskriptif kualitatif untuk membangun narasi hasil observasi. Untuk lokasi dan waktu penelitian akan kami tentukan di pertemuan selanjutnya. Langkah-langkah strategis untuk merealisasikan kehidupan generasi Z yang tetap terhubung dengan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan globalisasi, ada beberapa langkah konkret dan implementasi sebagai yang bisa dilakukan, baik di tingkat individu, keluarga, institusi pendidikan, maupun pemerintah. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah: 1. Penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di ruang digital, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konten pembelajaran digital seperti e-learning, aplikasi edukasi, dan media sosial sekolah. Kemudian menyisipkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, nasionalisme, dan etika sosial dalam konten digital kreatif, seperti video pendek, podcast, dan infografis. 2. Literasi digital dan etika bermedia sosial, yaitu mendorong literasi digital kritis agar generasi Z mampu memilah informasi, menangkal hoaks, serta melawan konten negatif seperti ujaran kebencian dan radikalisme. Kemudian mengembangkan kampanye digital yang mengajak Gen Z untuk menerapkan etika sosial yang sesuai nilai Pancasila saat berinteraksi di media sosial. Ketiga, peran keluarga dan komunitas sebagai agen sosialisasi Pancasila, yaitu mendorong orang tua menjadi teladan dalam menyingkapi modernisasi, dengan tetap menanamkan nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mengaktifkan komunitas lokal seperti OSIS atau organisasi kepemudaan untuk membuat program sosial berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti bakti sosial, forum diskusi, atau kampanye toleransi lintas budaya. 4. Inovasi teknologi edukatif, yaitu menciptakan platform digital atau game edukatif yang mengangkat tema Pancasila dalam bentuk naratif yang menarik bagi Gen Z. Kemudian membangun Metamesta Pancasila atau ruang virtual edukatif interaktif sebagai sarana pembelajaran ideologi bangsa. Kelima, kolaborasi multipihak atau triple helix, yaitu pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri teknologi harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang berPancasila, misalnya melalui regulasi konten digital, pendanaan inovasi, dan pelatihan guru. Sekian. Penjelasannya, sekarang kita masuk ke Q&A. Kira-kira ada nggak sih kakak-kakak yang ingin bertanya mengenai topik yang sedang kita bahas kali ini? Tapi ya, saya ingin bertanya. Oke, Kak Ocha. Boleh Kak Ocha?
Silakan. Apa alasan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, khususnya bagi generasi Z? Oke, ada kakak yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Uca? Boleh saya Haifa ingin Oke, menjawab Kak. pertanyaan dari Menurut saya, seperti yang kita semua tahu ya, Gen Z kan merupakan generasi yang sangat aktif di ruang digital seperti media sosial. Nah, menurut saya pribadi, Gen Z harus memiliki fondasi yang kuat seperti Pancasila. Mereka sangat rentan sekali terhadap penyalahgunaan teknologi, ujaran kebencian, dan juga hoax. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila, Gen Z bisa diberikan pedoman etis dan moral agar mereka tetap menghargai keberagaman, menjunjung kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan Kauca. Apa ada yang kurang? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Haifa dan Kak Ocha. Berikutnya ada pertanyaan lagi yang ingin diutarakan. Saya ingin bertanya, Oke, Kak Siti. perkenalkan saya Siti Jamila. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana sih peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi Z di era digital ini? Iya, boleh. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Siti Jamilah? Baik, ya, saya Intan izin menjawab pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ada peranan penting pendidikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana pendidikan berperan penting dalam membekali generasi Z dengan pemahaman mendalam tentang Pancasila itu sendiri. Bukan hanya sekedar teoritis, tetapi juga praktiknya di dunia digital melalui pengembangan kurikulum, pembiasaan, serta pembinaan etika digital di sekolah maupun di kampus. Kemudian nilai-nilai yang dapat ditanamkan itu seperti nilai tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air yang dapat terus ditanamkan saat berinteraksi di dunia digital. Itu jawabannya. Apa bisa menjawab pertanyaannya, Kak Siti Jamila? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Intan. Oke, terima kasih Kak Siti Jamila dan Kak Intan. Kali ini aku yang mau bertanya mengenai bagaimana kolaborasi pemerintah dalam dunia pendidikan dan industri teknologi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Ada yang bisa jawab? Oke, saya bantu jawab ya, Kak Veronica. Melalui kolaborasi ini, terdapat ekosistem digital berPancasila seperti regulasi konten positif, pengembangan aplikasi edukatif, latihan guru tentang etika digital, dan pendanaan proyek literasi. Tentu ini kolaborasi yang sangat membantu ya untuk membumikan Pancasila di generasi Gen Z. Apakah sudah membantu pertanyaan? Membantu menjawab? Oke, cukup membantu Kak Nurlita. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti aku dapat menyimpulkan ya, kalau nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk tetap dijaga, diterapkan oleh generasi Z di kehidupan berdigital uh, dalam menghadapi arus informasi globalisasi dan penggunaan media sosial. Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir kritis, bersikap, dan beretika. Penguatan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam konteks digital harus dilakukan secara kontekstual, inovatif, dan partisipatif. Diperlukan pendekatan yang relevan dan menarik bagi Gen Z, seperti melalui media digital kreatif, platform edukatif, serta integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran berbasis teknologi. Beberapa saran yang bisa kita utarakan bagi generasi Z diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital, baik dalam komunikasi, bersosialisasi, maupun dalam menyikapi konten digital. Etika dalam bermedia sosial harus menjadi refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa. Untuk lembaga pendidikan sendiri diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang terintegrasi dalam kurikulum digital dan pendidikan mengenai nilai-nilainya perlu diperkuat. Tidak hanya lewat sekolah, tapi
tapi juga melalui konten-konten digital yang menarik dan mudah diakses. Untuk keluarga, perlu menjadi lingkungan pertama dalam internalisasi Pancasila. Orang tua adalah orang pertama yang harus menjadi teladan dalam menggunakan media digital secara bijak dan beretika. Bagi pemerintah, disarankan untuk memperkuat regulasi konten digital dan mendukung terciptanya ekosistem digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, termasuk dengan mendorong lahirnya platform digital edukatif dan kampanye nasional terkait etika digital. Serta untuk masyarakat sendiri perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, agar Pancasila tetap relevan di kalangan kehidupan bermasyarakat Gen Z. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih.